Video kali ini kita akan membahas peran negara dan pembiayaan sektor publik dalam ekonomi Islam. Materi ini saya ambil dari bukunya Huda dan kawan-kawan ya. Judulnya adalah Keuangan Publik Islami, Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Baik, hal-hal yang akan kita diskusikan pada video kali ini adalah yang pertama, yaitu kita akan mendiskusikan bagaimana peran negara dalam perekonomian ya menurut ekonom Islam. Kemudian kita akan mendiskusikan juga bagaimana peran negara dalam perekonomian menurut ekonom konvensional. Kemudian kita akan bahas juga bagaimana peran negara dalam ekonomi Islam. Di sini akan kita singgung 3 fungsi utama negara dalam perekonomian ya. Yang pertama adalah fungsi alokasi, kemudian fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Dan yang terakhir kita akan mendiskusikan juga terkait apa saja sumber pembiayaan sektor publik ya dalam ekonomi modern maupun pada era Muslim, pada era Islam klasik. Nah, itu adalah 4 subtopik yang akan kita diskusikan pada video kali ini. Baik, kita berangkat dari pendahuluan dulu, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang lengkap ya. Jadi tujuan ekonomi Islam itu ya inline atau sama dengan tujuan dari syariat Islam. Yaitu pada intinya tujuan dari adanya syariat Islam itu adalah untuk mencapai falah. Falah itu adalah kesejahteraan ya atau keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau kita lihat tujuan dari syariat Islam secara rinci, itu dirinci oleh Al-Ghazali ya, bahwasanya maqasid syariah itu atau tujuan dari syariat itu ada 5 ya. Yang pertama adalah melindungi keimanan atau din. Kemudian yang kedua adalah melindungi nafas atau jiwa. Kemudian melindungi akal atau akal. Kemudian yang keempat adalah melindungi nasl ya atau keturunan, dan yang kelima adalah melindungi mal atau kekayaan. Jadi ekonomi Islam itu ya tujuannya itu adalah sama dengan tujuan dari syariat, yaitu untuk mencapai falah. Kemudian maqasid syariah itu dirinci lagi apa saja yang menjadi tujuan. Yang pertama adalah melindungi din, kemudian nafas, kemudian akal, kemudian nasl, dan melindungi mal. Jadi itu adalah tujuan dari adanya ekonomi Islam. Nah, kemudian dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial itu adalah merupakan tanggung jawab pemerintah. Nah, hal ini juga bisa kita lihat pada masa-masa awal Islam, di mana pada masa Rasulullah SAW ketersediaan air bersih itu adalah menjadi di sini adalah ketersediaan air bersih bagi rumah tangga ya, bagi tiap rumah tangga itu adalah menjadi perhatian utama negara. Itu adalah pada masa Rasulullah SAW. Kemudian setelah masa beliau, bahwasanya pembangunan dan pemeliharaan jalan, kemudian jembatan dan kanal irigasi itu juga merupakan tanggung jawab negara. Nah, lalu pada masa dinasti Abbasiyah ya, jadi ini lebih berkembang lagi bahwa pada masa dinasti tersebut ya, pemerintah dalam hal ini adalah kerajaan ya. Pada masa tersebut ya, bahwasanya pemerintah itu sudah melakukan seperti pembangunan rumah ya, pembangunan rumah untuk orang miskin dan janda ya. Kemudian pemerintah juga membiayai pernikahan para pemuda ya, karena pada zaman itu banyak pemuda yang tidak mampu menikah ya karena tidak punya biaya. Nah, pada zaman itu dibiayai oleh negara. Kemudian ada juga bantuan keuangan untuk para ulama dan pelajar ya. Jadi ulama dan pelajar itu dibantu oleh pemerintah. Kemudian ada juga penerjemahan buku, kemudian pendirian perpustakaan ya. Dalam hal ini adalah bidang pendidikan ya, itu juga menjadi peran dari pemerintah pada masa itu. Nah, lalu kita akan membicarakan sebenarnya bagaimana peran negara menurut ekonomi Islam.
atau ekonom Muslim. Nah, kita akan mulai dulu dari Abu Yusuf ya. Imam Abu Yusuf itu negara itu menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat ya, sekaligus sekalipun ya mereka adalah para penjahat yang berada di dalam tahanan. Jadi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar rakyat itu seharusnya dijamin oleh negara. Tidak hanya rakyat yang taat ya, yang baik, yang patuh terhadap negara, tapi rakyat yang berada di dalam penjara pun kebutuhan dasarnya itu wajib ditanggung oleh negara. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa negaralah yang berperan menjalankan pembangunan di dalam negerinya. Jadi itu peran negara menurut Imam Abu Yusuf ya. Kemudian Abu Ubaid ini mengatakan bahwa pemerintah itu berperan menjaga keamanan ya, kemudian meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak rakyat ya. Salah satunya adalah hak kepemilikan ya, atau property right ya. Kemudian mengatur kekayaan publik ya, dan menjamin terpeliharanya maqasid syariah. Nah, ini adalah menurut Abu Ubaid. Kemudian menurut Imam Yahya bin Umar ini mengatakan bahwa pemerintahlah yang mengintervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang di pasar yang menimbulkan kemudaratan. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa pelaku dari pelanggaran tersebut itu dikenai sanksi dengan cara dikeluarkan dari pasar. Jadi Imam Yahya bin Umar ini seperti juga pandangan ekonomi modern ya, bahwa ketika pasar itu terjadi kegagalan atau market failure, itu pemerintah harus mengintervensi ya. Nah, kita lanjut ya, ekonom muslim selanjutnya yaitu Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa negara itu berperan untuk menghilangkan kemiskinan ya, meregulasi harga ya, melakukan pengaturan harga dengan catatan di sini, jadi tidak serta-merta harga itu ditetapkan, tapi pemerintah itu menetapkan harga jika dan hanya jika ada kegagalan pasar ya. Kemudian pemerintah juga berperan untuk menetapkan kebijakan moneter. Nah, kemudian terkait dengan supply atau pasokan barang ya, beliau mengatakan bahwa jika swasta gagal memenuhi kebutuhan rakyat ya, memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan oleh rakyat, jadi negara di sini harus mengambil alih tugas tersebut ya. Seperti halnya yang telah kita pelajari bahwa ketika swasta gagal menyediakan misalnya adalah barang publik, kalau swasta gagal maka negara harus menyediakan itu. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan perlunya pembentukan lembaga Al-Hisbah. Al-Hisbah di sini adalah lembaga pengawas pasar ya. Jadi Al-Hisbah ini akan berperan jika di pasar itu ada pelanggaran, maka Al-Hisbah yang akan melakukan penindakan. Kemudian ekonom muslim yang selanjutnya yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa negara itu adalah pasar terbesar ya, sentral atau ibu dari semua pasar, kemudian dasar semua perdagangan dan substansi semua pemasukan dan pengeluaran. Nah, beliau juga mengatakan bahwa negara itu berkewajiban memastikan fungsi pasar itu berjalan dengan lancar, menyediakan infrastruktur untuk mendukung perekonomian. Nah, orientasi negara menurut Ibnu Khaldun ini adalah orientasi negara itu harusnya adalah kesejahteraan rakyat. Memiliki kebijakan anggaran ya, negara harus mempunyai kebijakan anggaran, kemudian menghargai hak-hak milik masyarakat, menghindari pungutan pajak yang memberatkan, serta menjamin penerapan syariat. Jadi Ibnu Khaldun ini dikenal juga dengan bapak ekonom muslim ya, karena sebenarnya duluan Ibnu Khaldun daripada Adam Smith ya, dan pemikiran tentang ekonominya cukup lengkap. Kemudian ada Bakir As-Sadr ya. Ini mengatakan bahwa negara itu wajib menyusun kebijakan dan perencanaan ekonomi, kemudian mengelola hak milik umum, menjaga mekanisme pasar, serta menjaga dan menghukum tindakan kejahatan di pasar.
Jadi kalau kita review dari beberapa pendapat ekonom Muslim, bahwasanya peran negara di dalam perekonomian itu sangat penting ya. Jadi dari beberapa ekonom Muslim yang kita bahas barusan, tidak ada satupun ekonom Muslim yang mengatakan bahwa negara tidak boleh ikut campur di dalam perekonomian. Semua ekonom Muslim di sini mengatakan bahwa negara itu harus ikut peran serta di dalam perekonomian. Nah, sekarang kita akan diskusikan mengenai bagaimana peran negara menurut ekonom konvensional. Nah, kita akan bahas mulai dari Adam Smith ya, yang dikenal sebagai bapak ekonom modern. Adam Smith di sini mengatakan bahwa negara itu dilarang mencampuri pasar ya, kecuali dengan alasan yang sah seperti demi menegakkan keadilan di pasar. Jadi secara default negara itu jangan ikut campur di pasar, tapi kalau pasar ada gangguan-gangguan maka negara harus turun, itu kata Adam Smith. Kemudian negara bertugas memelihara keamanan dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan serta penyediaan barang-barang yang tidak disediakan oleh swasta. Kemudian Keynes itu mengatakan bahwa campur tangan pemerintah itu diperlukan ya jika perekonomian berjalan ke arah yang tidak dikehendaki. Jadi perlu ada peran pemerintah kalau ekonomi misalnya lagi resesi ya, maka pemerintah mau tidak mau harus ikut campur tangan. Itu kata Keynes. Kemudian Milton Friedman mengatakan bahwa negara tidak boleh mencampuri perekonomian ya. Di sini Milton Friedman itu cukup adalah ekonom yang menentang peran serta negara di dalam perekonomian ya. Jadi beliau mengatakan bahwa negara itu tidak boleh mencampuri perekonomian, menarik pajak dari rakyatnya ya, dan menarik pajak dari rakyat. Karena beliau mengatakan karena krisis itu justru semakin memburuk saat negara itu ikut-ikut mencoba mengatasi. Nah, kemudian pandangan Milton Friedman itu dikenal sebagai pandangan neoliberalism ya. Neoliberal itu intinya adalah pasar itu dibiarin aja, pemerintah nggak usah ikut campur ya. Kemudian pemerintah harus mengurangi belanja yang tidak produktif seperti belanja-belanja subsidi, belanja-belanja untuk tunjangan-tunjangan sosial ya. Neolib itu tidak mendukung belanja-belanja seperti itu. Kemudian ekonomi itu nggak usah diatur-atur oleh negara ya, jadi sebisa mungkin dideregulasi ya, ekonomi itu dibiarkan bebas saja ya, tidak usah diatur-atur. Kemudian Neolib ini juga yakin akan privatisasi ya atau swastanisasi ya. Kemudian Neolib ini juga yakin pada tanggung jawab individu. Jadi tanggung jawab individu itu sudah cukup, tidak usah diintervensi oleh negara. Nah, kemudian yang terakhir ada Samuelson. Samuelson ini mengatakan bahwa pemerintah itu harus membentuk kerangka landasan hukum ya, kemudian penentuan kebijakan stabilisasi makroekonomi, alokasi sumber daya, dan kemudian program redistribusi, kemudian juga melakukan program redistribusi pendapatan berupa tunjangan sosial salah satunya. Nah, itu kata Samuelson. Jadi kalau dari ekonom konvensional di sini kita bisa ringkas bahwa beberapa ekonom konvensional mengatakan negara itu boleh ikut campur di dalam perekonomian ya, boleh ikut campur di dalam pasar jika di pasar itu terjadi kegagalan ya, sama prinsipnya. Tapi di sini ada yang cukup kontras, yaitu pendapat dari Milton Friedman bahwasanya negara itu seharusnya tidak usah ikut campur di dalam perekonomian. Nah, itu beberapa pandangan para ekonom, baik dari ekonom Muslim atau ekonom konvensional ya, terkait bagaimana peran negara di dalam sebuah perekonomian. Jadi kalau kita ringkas ya, baik dari ekonom Muslim atau ekonom konvensional ya, secara garis besar, secara mayoritas dua-duanya itu setuju bahwa peran pemerintah di dalam perekonomian itu sangat penting, dan pemerintah itu perlu ikut campur di dalam pasar ya. Nah, kemudian kita akan membahas fungsi negara di dalam perekonomian. Salah satunya adalah ada 3 fungsi ya.
yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi artinya adalah di sini negara berperan untuk mengatur bagaimana seharusnya alokasi sumber daya ekonomi itu bisa dimanfaatkan secara adil dan efisien. Nah, jadi alokasi dalam hal ini adalah mengalokasikan sumber daya ya, supaya alokasinya itu bisa efisien. Nah, kemudian kalau kita lihat di masa Rasulullah ya, kemudian masa kekhalifahan hingga pada masa kejayaan Islam, itu negara itu berperan sebagai pengawas mekanisme pasar melalui lembaga Al-Hisbah. Jadi kalau kita ngomongin alokasi, siapa yang mengalokasikan di sini adalah peran pasar ya. Peran pasar itu sangat penting dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Karena di pasar itu salah satu alat untuk mengalokasikan secara efisien di pasar itu adalah harga. Jadi kalau harga itu sebisa mungkin tercapai melalui persaingan sempurna. Kalau pasar sifatnya adalah persaingan sempurna, maka harga itu adalah akan secara efisien mampu mengalokasikan sumber daya ekonomi. Kalau di pasar terjadi gangguan, maka harga atau pasar di situ itu tidak lagi bisa mengalokasikan sumber daya ekonomi secara adil dan efisien. Nah, makanya di masa Rasulullah, masa kekhalifahan hingga pada masa kejayaan Islam, pasar itu penting untuk diawasi supaya tidak muncul gangguan-gangguan pasar. Nah, salah satunya untuk mengawasinya yaitu melalui lembaga Al-Hisbah atau lembaga pengawas mekanisme pasar. Nah, itu fungsi alokasi. Kemudian kita bahas yang kedua yaitu fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi maksudnya di sini adalah terkait distribusi pendapatan dan kekayaan. Bagaimana pendapatan itu didistribusikan secara adil ya, dan sebisa mungkin meminimalkan ketimpangan. Nah, di sini negara memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan ya, yaitu berupa tercukupinya kebutuhan hidup minimum. Jadi ya negara harus bisa melakukan fungsi ini ya agar masyarakat itu secara minimal itu bisa mencukupi kebutuhan minimum mereka atau kebutuhan pokok mereka. Nah, ada beberapa pilar ya dalam fungsi distribusi ya kalau kita lihat menurut sudut pandang Islam ya. Di sini menurut Ahmad 95. Jadi yang pertama pilarnya adalah supremasi atas kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi kepentingan sosial itu lebih utama ya dibanding kepentingan pribadi. Kemudian penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum. Jadi ya pemerintah harus bisa kira-kira kebutuhan dasar minimum itu berapa ya agar pemerintah mampu mencukupi itu. Kalau bagaimana pemerintah mampu kalau standarnya saja tidak tahu. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yaitu melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi ya. Jadi ketimpangan itu adalah hal yang tidak bagus di dalam perekonomian. Jadi pemerintah sebisa mungkin itu meminimalkan adanya konsentrasi kekayaan di segelintir orang. Sebisa mungkin pendapatan atau kekayaan itu dinikmati oleh seluruh warga negara. Kemudian pilar yang keempat ya, pilarnya ada 4, yaitu adalah kebijakan yang mengutamakan sektor real ya dan melarang penggunaan suku bunga. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, kita selalu menggunakan indikator sektor real ya. Jadi bagaimana perekonomian itu diukur dari sektor real. Jadi kebijakan sektor real itu paling utama. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas terkait fungsi stabilisasi ya. Nah, jadi stabilitas ekonomi di sini maksudnya adalah kondisi di mana tidak adanya fluktuasi yang berlebihan pada makroekonomi. Nah, tersebut itu ditandai dengan pertumbuhan yang cukup konstan ya. Jadi pertumbuhan ekonominya cukup konstan ya atau relatif tetap, kemudian inflasinya juga rendah. Nah, itu adalah salah satu ciri dari ekonomi yang stabil. Nah, jadi fungsi stabilisasi ini adalah bagaimana pemerintah melakukan upaya agar
kondisi makro itu tidak berfluktuasi secara berlebihan. Ya artinya pertumbuhan ekonominya konstan ya, terus inflasi juga rendah. Nah, selayaknya seperti dalam ekonomi konvensional ya, stabilitas yang harus dijaga dalam konsep Islam itu juga sama, yaitu yang paling penting adalah stabilitas nilai mata uang ya, kemudian harga dan pasokan barang. Nah, stabilitas tiga hal tersebut adalah sangat penting, yang dimana pada intinya tiga hal tersebut itu ya menyatakan stabilitas harga. Stabilitas harga itu mencakup stabilitas nilai mata uang, harga itu sendiri, dan pasokan barang dan jasa. Nah, kemudian bagaimana cara pemerintah mencapai stabilitas tersebut? Ya, pemerintah bisa menggunakan kebijakan moneter salah satunya. Yaitu maksudnya kebijakan moneter adalah kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang ya. Tapi di sini kalau dalam konvensional kebijakan moneter itu identik dengan suku bunga ya. Kalau di Islam itu sebisa mungkin jangan didasarkan pada suku bunga, tetapi didasarkan pada sektor real. Nah, kemudian pemerintah juga bisa menggunakan kebijakan selain moneter, yaitu kebijakan fiskal. Yaitu digunakan untuk mengendalikan pasokan barang dan jasa. Di sini fiskal pemerintah bisa menggunakan instrumen pajak ya. Nah, kita lanjut ke subtopik yang terakhir, yaitu apa saja sumber-sumber pembiayaan sektor publik ya, baik di era modern maupun era musim klasik. Nah, kalau kita lihat negara modern ya, itu sumber pembiayaannya ya, itu ada yang pertama adalah pajak penghasilan perorangan ya, kemudian ada juga pajak badan ya, jadi pajak penghasilan tapi terhadap badan. Kemudian pajak penjualan ya, kemudian pajak kekayaan, kemudian ada juga retribusi ya, pajak daerah ya, pajak atas layanan pemerintah langsung, dan penerimaan dari regulasi pemerintah. Nah ini jadi kalau kita lihat ya, pada intinya individu itu dikenakan pajak berkali-kali tapi dari sumber-sumber yang berbeda-beda ya. Kalau ini pajak penghasilan perorangan, oke, pada individu ya, pajak penghasilan badan ya, kan badan yang punya juga individu juga ya. Kemudian pajak penjualan ya, kita beli barang juga itu individu juga ya. Pajak kekayaan ya, kalau individu punya kekayaan yang punya harta kekayaan yang disimpan ya, disimpan di bank atau disimpan di bank dalam bentuk uang atau tabungan misalnya, itu juga dikenai pajak. Pada intinya pajak itu ya mengenai individu berkali-kali tetapi dari berbagai sumber. Lalu di era Muslim klasik apa saja sumber-sumber penerimaan negara? Jadi di sini ada zakat ya, zakat atas penghasilan individu ya. Kemudian ada zakat atas perubahan modal lembaga bisnis ya. Di era Muslim klasik ya, zakat adalah sumber penerimaan negara yang utama ya. Nah, tapi jangan sembarangan karena zakat di sini sudah diatur secara detail dalam Al-Qur'an ya. Baik persentasenya ya, berapa persen dia akan dipungut ya, itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi kita dilarang merubah itu. Kemudian untuk penyalurannya zakat juga spesifik di dalam Al-Quran ya, ada 8 asnaf ya. Jadi kalau secara umum intinya adalah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, yaitu zakat. Jadi tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain nih ya. Kalau zakat itu tidak boleh untuk bangun jalan ya, tapi fokusnya adalah untuk pengentasan kemiskinan. Kemudian kalau usyur ya, kalau usyur di sini adalah, usyur itu kalau kita istilah sekarang cukai ya untuk barang-barang tertentu, tapi dalam hal ini kaitannya adalah terkait lalu lintas barang antar negara ya. Itu usyur. Jadi kalau di dunia Islam di era klasik itu tidak ada pajak untuk barang tapi di domestik ya. Misalnya Anda beli barang A terus kena pajak berapa, itu tidak ada pada era Muslim klasik. Usyur di sini pajak terhadap barang tapi kaitannya terkait lalu lintas barang antar negara. Jadi kalau ada barang dari negara lain masuk ke wilayah Islam maka dikenakan pajak, namanya usyur. Kemudian ada zakat mal atau zakat harta ya. Di sini adalah zakat yang ditujukan karena seseorang itu menyimpan harta ya, misalnya
emas, perak, ya rumah, kemudian ternak, surat berharga dan lain sebagainya. Itu zakat harta. Nah, pada intinya ya zakat sama seperti yang atas ya. Penyalurannya spesifik dan rate-nya atau persentase pungutannya juga sudah diatur di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ada kharaj. Kharaj ini adalah pungutan yang ditujukan untuk penggunaan tanah atau aset negara ya. Jadi negara itu punya, kita ada istilah tanah negara, ada hutan negara ya, ada pertanian negara ya. Itu kalau dikelola, misalnya dikelola oleh rakyat atau dikelola oleh swasta, nah maka negara akan memungut kharaj ya. Nah, kemudian ada jizyah. Nah, jadi jizyah ini dipungut kepada non-muslim ya. Pajak yang dipungut kepada non-muslim ya, intinya supaya adil lah ya. Karena kaum muslim sudah dipungut zakat, kaum non-muslim ya mau nggak mau supaya adil dipungut jizyah. Karena apa? Ya karena non-muslim juga kan dapat fasilitas atau dapat perlindungan negara ya. Jadi negara di sini berhak memungut kaum non-muslim berupa jizyah ya, supaya tidak terjadi ketimpangan sosial juga ya. Kok enak itu yang non-muslim nggak dipungut pajak, kita kok dipungut zakat misalnya. Maka pemerintah mengenakan jizyah. Nah, kemudian menurut perspektif ekonomi Islam, pajak tambahan selain yang ini juga diperbolehkan ya. Jadi negara kalau ingin memungut pajak di luar yang atas ini, ya, itu juga diperbolehkan ya. Jadi negara boleh memungut pajak tambahan. Nah, itu adalah topik bahasan untuk video kali ini. Terima kasih.